Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marcel Dwi Prasetya dari Universitas Sriwijaya dengan NIM 080111282328 Di video ini saya akan menjelaskan dan menampilkan tugas saya dari mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Jadi di sini untuk soal yang pertama itu adalah buatlah program untuk menentukan status kesejahteraan dalam suatu keluarga yang ditentukan oleh jumlah anak, jumlah orang tua lansia, dan cerai atau tidaknya seseorang. Misalkan standar kebutuhan bulanan per lansia itu Rp500.000, diri sendiri dan pasangan masing-masing Rp1.000.000, dan per anaknya Rp750.000. Status kesejahteraan keluarga tersebut ditentukan apabila pendapatan dalam keluarga tersebut dapat memenuhi sekian persen standar kebutuhan bagi setiap anggota keluarga sesuai tabel berikut. Status keluarga sangat sejahtera 150%, persentase minimumnya. Keluarga sejahtera 120%, keluarga kesejahteraan normal 90%, keluarga prasejahtera 75%, keluarga sangat prasejahtera 50%, dan keluarga sangat miskin 0%. Oke, untuk jawabannya di sini ada pseudocode. Dimulai dengan memasukkan variabel, memberikan identitas pada variabel, tipe datanya. Di sini jumlah anak, jumlah lansia itu integer, status cerai itu char, pendapatan total kebutuhan dan juga presentase itu real, dan status kesejahteraan itu string. Oke, di sini begin. Untuk memulai program kita, read untuk menginputkan jumlah anak, jumlah lansia, dan juga status cerai. Lalu di sini pendapatan itu sama dengan 1 juta dikali 2, ditambah 500.000 dikalikan jumlah lansia, ditambahkan 750.000 dikali jumlah anak. Jumlah lansia dan jumlah anak ini akan kita inputkan pada input sebelumnya. Lalu di sini ada if atau pernyataan kondisi, di mana kondisinya adalah status cerai sama dengan Y, atau status cerai sama dengan Y besar, maka pendapatan sama dengan pendapatan dibagi 2. Lalu total kebutuhan sama dengan 1 juta dikali 2, ditambahkan 500.000 dikali 2, ditambahkan 750.000 dikali 3. Lalu di sini presentase sama dengan pendapatan dibagikan total kebutuhan, lalu dikalikan dengan 100. Lalu di sini ada pernyataan kondisi lagi, jika presentase lebih besar atau sama dengan 150, maka status kesejahteraannya adalah keluarga sangat sejahtera. Lalu else if, kondisi selanjutnya, jika if pertama tidak terpenuhi, lanjut ke if selanjutnya. Sini jika presentase lebih dari atau sama dengan 120, maka status kesejahteraannya itu sama dengan keluarga sejahtera. Lalu else if lagi, jika presentasenya lebih besar atau sama dengan 90, maka status kesejahteraannya itu sama dengan keluarga kesejahteraan normal. Lalu else if lagi, jika presentase lebih besar atau sama dengan 75, maka status kesejahteraannya itu keluarga prasejahtera. Dan jika presentasenya lebih besar dari atau sama dengan 50, maka status kesejahteraannya itu keluarga sangat prasejahtera. Dan terakhir else, jika semua if ini tidak terpenuhi, maka yang akan menjadi status kesejahteraan itu sama dengan keluarga sangat miskin. Lalu di sini kita write output ya, output status kesejahteraan keluarga sama dengan. Nah, di sini
kita masukkan outputnya status kesejahteraan berdasarkan dari sampai mana if-nya berjalan. Dan di sini N untuk menutup program kita. Lalu selanjutnya untuk flowchart-nya di sini kita mulai dari start. Lalu sini jajar jenjang untuk inputnya. Inputkan jumlah anak, jumlah lansia, status cerai. Lalu di sini proses pendapatan sama dengan 1 juta dikali 2 ditambah 500.000 dikali jumlah lansia, lalu ditambahkan lagi 750.000 dikali jumlah anak. Lalu di sini bentuk diamond ya, buat diamond aja. Sini pernyataan if-nya jika status cerai sama dengan Y kecil atau status cerai sama dengan Y besar, maka jika terpenuhi true, maka akan dilakukan proses pendapatan ditambah pendapatan sama dengan pendapatan dibagi 2. Dan jika false, maka akan dilakukan proses total kebutuhan sama dengan 1 juta dikali 2 tambah 500.000 dikali 2 ditambahkan 750.000 dikali 3. Dan persentase sama dengan pendapatan per total kebutuhan dikalikan 100. Oke ya, di sini setelah proses jika ini true, maka akan pendapatan sama dengan pendapatan dibagi 2. Jadi, dari proses ini tetap melanjutkan ke proses jika pernyataan kondisi ini false. Lalu dari proses ini lanjut lagi ke pernyataan kondisi if jika persentase sama dengan lebih dari atau sama dengan 150, maka akan jika true, maka akan keluar output ini. Jika false akan lanjut ke pernyataan kondisi selanjutnya, yaitu persentase sama dengan lebih dari atau sama dengan 120. Jika false lagi ke persentase selanjutnya, ke pernyataan kondisi selanjutnya. Jika false lagi ke pernyataan kondisi selanjutnya, dan jika false lagi ke pernyataan kondisi selanjutnya, dan jika false lagi, maka akan langsung ke proses terakhir sini, ke status kesejahteraan sama dengan keluarga sangat miskin. Dan jika if tadi ternyata true, maka akan lanjut ke proses-proses selanjutnya, proses ini ya. Dan setelah dari proses ini lanjut ke outputnya. Outputnya di sini status kesejahteraan keluarga sama dengan status kesejahteraan yang didapat dari pernyataan kondisi ini. Dan terakhir N ya, untuk menutup flowchart-nya. Oke, lanjut ke nomor 2. Di sini buatlah program untuk memasukkan 5 buah angka A, B, C, D, dan E dengan tipe data integer. Lalu lakukan proses sesuai kondisi berikut. Bila lebih dari satu variabel yang memiliki nilai maksimum atau lebih dari satu variabel yang memiliki nilai minimum, tampilkan sisa pembagian nilai maksimum dengan nilai minimum. Bila tidak, bila A maksimum, tampilkan rata-rata dari A dan nilai minimum. Lalu, bila B maksimum, tampilkan selisih dari B dan nilai minimum. Bila C maksimum, tampilkan penjumlahan dari C dan nilai minimum. Bila D maksimum, tampilkan hasil kali dari D dan nilai minimum. Dan bila E maksimum, tampilkan hasil bagi dari E dengan nilai minimum. Dan maaf ya, nilai minimum, tapi bila nilai minimumnya 0, tampilkan jumlah dari semua bilangan. Oke, di sini langsung saja kita ke flowchart-nya ya. Di sini, maaf, saya lanjut ke pseudocode. Di sini untuk variabel kita masukkan variabel A, B, C, D, E, nilai max, nilai min, count max, count min. Dan tipe datanya itu integer dan hasil itu tipe datanya real. Begin,
Untuk mulai programnya, read atau inputkan A, B, C, dan E. A, B, C, D, dan E. Lalu di sini proses nilai max sama dengan max A, max B, max C, max D, dan E. Lalu prosesnya nilai min itu min A, min B, min C, min D, dan E. Jadi max dan min ini digunakan untuk mencari maksimum dan minimum dari ini ya. Menentukan mana max dan minimum. Lalu di sini count max itu 0 dan count min sama dengan 0. Dan di sini ada pernyataan kondisi jika A sama dengan nilai max, maka increment atau increment ini digunakan untuk menambahkan suatu nilai x ya. Di sini x-nya itu sama dengan count max dan di increment itu artinya ditambah satu ya. Lalu pernyataan kondisi selanjutnya jika B sama dengan nilai max dan INC count max. Jika C sama dengan nilai max, maka INC count max. Lalu di sini jika D sama dengan nilai max, maka INC count max. Jika E sama dengan nilai max, maka INC count max. Sama juga untuk di sini untuk nilai minnya ya dari A sampai E ya. Lalu di sini ada pernyataan kondisi lagi. Di mana pernyataan kondisinya itu jika count max itu lebih dari satu atau count minnya itu lebih dari satu, maka hasilnya itu sama dengan nilai max mod nilai min. Ya. Lalu di sini ada else dan di sini begin untuk memulai if kembali ya. Di sini kita menggunakan if bersarang ya. Bentar. Di sini untuk if bersarangnya itu dimulai dari sini ya, dari begin ini menuju ke if ini. Jika nilai max itu sama dengan A, maka hasilnya itu sama dengan A ditambah nilai min dibagikan 2. Lalu eh, pernyataan kondisi lain else if di sini nilai max-nya sama dengan B, maka hasilnya itu sama dengan B dikurang nilai min. Dan jika nilai max sama dengan C, maka hasilnya sama dengan C ditambah nilai min. Dan else if kembali jika nilai max-nya sama dengan D, maka hasilnya itu sama dengan D dikalikan nilai minimum. Lalu di sini else dan setelah else ini kita gunakan begin kembali untuk memulai if bersarang lagi ya. Di sini if nilai min sama dengan 0, maka hasilnya itu sama dengan A ditambah B, ditambah C, ditambah D, dan ditambah E. Lalu else hasil sama dengan E dibagikan nilai min. Lalu di sini N untuk menutup if bersarang yang ini ya. Bersarang ini dari sini sampai sini. N kembali untuk menutup if bersarang dari begin ini. Lalu sini output ya, right? Hasil sama dengan hasil yang diambil dari if sebelumnya. Lalu sini N untuk mengakhiri keseluruhan program. Oke, kita langsung saja lanjut ke bagian flowchart ya. Di sini flowchartnya diawali dengan start, lalu kita inputkan A, B, C, D, dan E, dan kita masuk ke proses. Nilai max sama dengan max A, max B, max C, max D, E. Lalu di sini nilai minnya min A, min B, min C, min D, E. Lalu count max-nya sama dengan 0, count min-nya sama dengan 0. Lalu ke sini ya, A, pernyataan kondisi A,
nilai sama dengan nilai max. Jika benar, maka akan lanjut ke conmax plus plus, atau ini sama saja seperti sebelumnya, INC increment ya, ditambah 1. Oke, lalu dari pernyataan ini ya, false. Jika false, B sama dengan nilai max. Dan bisa dilihat di sini dari proses setelah jika pernyataan kondisi ini terpenuhi, maka tetap akan lanjut ke bagian false-nya. Karena program ini kita memiliki kemungkinan untuk memiliki lebih dari satu variabel yang memiliki nilai max dan nilai min. Jadi kita lanjut ke sini ya, B sama dengan nilai max. Jika benar, count max-nya ditambah 1 juga. Oke, plus plus. Lalu lanjut ke false-nya, C sama dengan nilai max, terusnya count max plus, lanjut lagi ke false-nya, D-nya sama dengan nilai max, dan jika true count max plus plus, dan jika false lanjut ke nilai max, ke E sama dengan nilai max, jika true count max plus lagi, dan jika lanjut ke bagian false-nya, lanjutnya ke nilai min-nya, dari sini ke sini itu sama, seperti yang sebelumnya, hanya diganti max menjadi min. Lalu setelah ini lanjut kembali ke sini ya, ke kondisi jika conmax itu lebih dari 1 atau conmin lebih dari 1, maka jika true, hasilnya itu sama dengan nilai max persen nilai min, atau nilai max sisa bagi dari nilai max dibagi nilai min. Lalu jika false, di sini lanjut ke start kembali untuk mulai if lagi, if bersarang ya. Di sini pernyataan kondisinya nilai max sama dengan A, jika true hasil sama dengan A ditambah nilai min dibagikan 2. Lalu jika false, lanjut ke nilai max sama dengan B, jika true hasil sama dengan B dikurang nilai min, jika false nilai max, lanjut kondisi nilai max sama dengan C, jika true hasil sama dengan C ditambah nilai min, dan jika false lanjut ke kondisi nilai max sama dengan D, dan jika pernyataan ini true, hasil sama dengan D dikalikan nilai min, dan jika false maka akan lanjut ke start lagi, mulai dari start lagi ya. Lalu di sini lanjut lagi ke pernyataan kondisi baru. Nilai min sama dengan 0. Dimana jika pernyataan ini hasilnya true, maka akan dilakukan proses hasil sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D dan ditambah E. Dan jika false, maka hasilnya yang akan keluar yaitu hasil sama dengan E dibagikan dengan nilai min. Dan dilanjutkan ke N untuk menutup if bersarang dari start ini, dan dilanjutkan ke N lagi untuk menutup if bersarang yang dimulai dari start ini ya. Lalu lanjut ke outputnya yaitu hasil sama dengan hasil, dan diakhiri dengan N. Oh ya, jika ya pernyataan yang ini tadi true, hasil nilai max sisa bagi dari nilai max dibagi nilai min ini akan lanjut. Jika true ya, akan langsung turun ke output. Dan dari output ini program pun berakhir. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila eh, jawaban yang saya berikan ini salah ya. Mungkin dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.